Jangan lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas sebuah profesi baru yang namanya inheritance paralegal. Sebuah profesi yang menjadikan dasar penggabungan antara ilmu keuangan dan ilmu hukum. Kami sebagai pendiri founder dari Firma Pelestarian Harta Indonesia, sebuah rumah bersama untuk inheritance paralegal, membuat sebuah kegiatan yang namanya diklat atau workshop paralegal yang pertama, angkatan pertama, selama 3 hari. Di angkatan pertama, semua yang ikut adalah orang-orang yang memang sudah berkecimpung lama di dunia keuangan, namun belum mengerti ilmu hukum sebenarnya. Mereka itu dari sebagian adalah direksi sebuah perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Mereka ingin sedikit mengerti apa sih yang namanya paralegal. Karena paralegal sesuai dengan payung hukumnya, yaitu dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018. Bagaimana seorang yang bukan dari lulusan fakultas hukum menjadi praktisi hukum. Dan ada persyaratannya untuk menjadi seorang paralegal. Namun karena kita ingin menggabungkan dua ilmu keuangan dan ilmu hukum, syarat dari peserta yang ikut inheritance paralegal, workshop inheritance paralegal, harus memiliki sertifikasi dari lembaga keuangan atau lembaga financial planner atau perencana keuangan. Mereka sudah mengerti namanya tax, distribusi harta, portfolio, cara mengalokasikan nasabah-nasabah prioritasnya di tempat mana saja, apakah obligasi atau pasar uang atau saham dan asuransi. Mereka kita didik selama 3 hari. Terus terang karena lagi pandemik, akhirnya workshop ini kita lakukan secara Zoom, secara online. Pemateri ada sekitar 6 orang. Yang pertama adalah profesor sekaligus jenderal di kepolisian. Beliau mengajarkan bagaimana proses hukum pidana, baik mulai pelaporan polisi, proses yang namanya arbitrase, proses mediasi, proses rekonsiliasi. Karena hukum tidak melulu ujung-ujungnya adalah pidana atau laporan polisi, tapi bagaimana caranya sebuah proses hukum dimulai. Beliau menjelaskan detail termasuk peradaban ilmu hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ahli hukum yang mengerti buku 1 sampai buku 4 hukum perdata. Dimulai dari proses perorangan, kebendaan, perjanjian, perikatan, dan lain-lain, dijabarkan semuanya untuk ahli keuangan tersebut. Kemudian ada ahli hukum yang terkait dengan undang-undang pokok agraria dan tata ruang. Dijelaskan bagaimana alas bidang sebuah properti, sebuah tanah, ada hak primer, ada hak sekunder, dan lain-lain, termasuk sertifikat yang sudah harus dimiliki oleh setiap pemilik tanah, karena masyarakat masih melihat bahwa sertifikat yang lama masih bisa dipakai betul, namun itu adalah bekas, misalnya agendong, verbonding, kemudian girik letter C, dan lain-lain, termasuk tanah garapan, tanah
tumpang sari, tanah yang dari penghulu, tanah dari lurah yang ditandatangani oleh mereka. Masih masyarakat memiliki tanah tersebut, seharusnya harus dikonversi menjadi sertifikat hak milik. Kemudian ada lagi ahli hukum yang menjelaskan terkait dengan legal opinion, hukum perikatan, legal due diligence, dijabarkan semuanya, termasuk bagaimana seorang agen asuransi membuat sebuah perjanjian dengan nasabahnya, bagaimana seorang treasury melakukan sebuah perjanjian dengan nasabahnya, baik nasabah biasa pun nasabah prioritas. Kemudian dijelaskan mengenai financial opinion, financial due diligence, legal due diligence, legal opinion. Kemudian dijelaskan juga bagaimana terkait dengan merek, sengketa merek, karena merek adalah sebuah investasi juga. Apapun yang kita buat, upayakan kita sudah daftar di Dirjen merek KHI. Kemudian dijelaskan lagi terkait dengan PKPU, bagaimana proses kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apakah boleh mempilotkan perusahaan? Apa itu perusahaan investasi yang kita sebut mungkin investasi bodong, atau bahkan kesalahannya bukan di perusahaan investasi tersebut, bisa jadi kesalahannya ada di cash flow dan lain-lain. Dari 3 hari tadi semuanya dijabarkan, termasuk ada sesi pertanyaan juga. Akhirnya mereka mengerti bahwa untuk menjadi inheritance paralegal itu butuh sebuah yang namanya workshop pembelajaran dan diklat. Inheritance paralegal tidak akan menggantikan seorang advokat, karena beda. Advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, paralegal Permenkumham Nomor 1 2018. Payung hukumnya berbeda. Jadi paralegal tidak boleh bersidang, advokat boleh bersidang, itu bedanya. Kemudian apa sih buku atau mungkin panduan yang diberikan pada saat pelatihan? Kita dari Firma Pelestarian Harta Indonesia memberikan ini salah satunya. Jadi ini adalah buku panduan paralegal, buku paralegal. Di sini adalah jembatan non hukum menjadi praktisi hukum. Ini adalah salah satu buku yang dijadikan buku panduan pada saat pelatihan atau diklat paralegal. Kemudian ada sebuah buku lagi namanya Kode Etik. Buku Kode Etik Advokat dan Paralegal. Bagaimana seorang paralegal bisa berpraktek di perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 2 buku ini menjadi dasar dari seorang paralegal dan harus dimengerti, karena ada yang namanya payung hukumnya, aturan-aturannya, norma-normanya. Ini yang kita buatkan. Kemudian kenapa seorang ahli keuangan harus menjadi ahli hukum? Karena pada saat dia atau seorang ahli keuangan tersebut memberikan sebuah pendapat, termasuk membuat sebuah klausula kontrak, itu sebenarnya hukum juga. Jadi diajarkan di sana, selain cerita mengenai portfolio, distribusi harta, harta dalam perkawinan, harta bersama, harta bawaan, harta perolehan, dan harta-harta dalam perusahaan, itu dijelaskan semuanya secara detail. Akhirnya mereka mengerti, karena tujuan akhirnya adalah jangan sampai nasabahnya merasa terjolimi. Karena bagaimanapun mereka mengelola uang yang sangat banyak, ahli keuangan ini. Bagi peserta inheritance paralegal yang sudah kami nyatakan lulus dengan predikat memuaskan, agar mematuhi rambu-rambu, karena bagaimanapun kalian sudah menjadi ahli hukum yang kita sudah didik dan kita sudah nyatakan lulus melalui grandfathering. Jadi
teman-teman pemirsa bahwa di Firma Pelestarian Harta Indonesia ini khusus untuk angkatan pertama itu tidak ada ujian. Jadi ada sebuah metodologi namanya grandfathering. Grandfathering itu sebenarnya seperti sidang terbuka. Jadi setelah ikut pelatihan ini, maka mereka akan kita tanya apa yang sudah dipahami terkait dengan pemateri yang ada 5-6 tersebut. Mereka harus bisa menjelaskan terkait hukum pidana itu apa, perdata itu apa, buku 1, 2, 3, dan 4 hukum perdata itu apa. Kemudian mereka harus mengerti juga hukum perikatan, item-item hukum perikatan ada apa saja, sampai klausula locus semuanya harus mereka ketahui. Kemudian mereka juga cerita terkait dengan klien atau mungkin nasabah yang menginginkan kerjasama dengan Firma Pelestarian Indonesia, karena terus terang Firma Pelestarian Harta Indonesia ini termasuk adalah wali amanat bagi nasabah atau mungkin klien atau mungkin penduduk Indonesia yang memiliki anak yang tidak bisa melakukan upaya hukum. Contoh misalnya anak disabilitas. Jadi kita akan berikan metodologi kuratif ataupun preventif agar anak yang disabilitas atau mungkin autis misalnya itu masih bisa melangsungkan kehidupannya dengan aman dan nyaman tanpa ada konflik hukum. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana sebuah distribusi harta dari generasi pertama sampai generasi berikutnya tanpa konflik, itu sebenarnya inti dari inheritance paralegal ini. Kemudian bagi calon peserta, kita akan mengadakan lagi, jangan khawatir, di angkatan kedua akan ada lagi workshop inheritance paralegal, dan itu kita akan umumkan segera. Tunggu saja waktunya, nanti akan ada pengumuman dari Firma Pelestarian Harta Indonesia. Ini salah satu contoh dari yang kita anggap lulus, bahwa ini sudah kita nyatakan lulus. Di sini ada Regen Gunawan. Jadi ini adalah sertifikatnya bagi peserta yang kita anggap, kita nyatakan lulus ikut inheritance paralegal, dan mereka sekarang memiliki profesi baru. Selain inheritance, mereka juga adalah seorang paralegal, seorang ahli keuangan, dan seorang ahli hukum yang akan bisa membantu para nasabah yang ada di bidangnya, baik di keuangan, perbankan, saham, obligasi, asuransi, dan lain-lain. Jadi selamat kepada angkatan pertama yang sudah lulus. Aplikasikan, silakan gunakan Firma Pelestarian Harta Indonesia sebagai rumah bersama inheritance paralegal. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.